yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mencermati. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak tahu esok apa yang terjadi. Esok adalah masa depan. Salah seorang ulama mengatakan bahwa masa depan itu sebenarnya panjang. Panjang masa depan itu. Dia mengistilahkan di dalam bahasa Arab dengan al-amatul aqsa. Masa depan kita ini sungguh panjang luar biasa. Al-amatul aqsa. Dalam bahasa lain bisa dikatakan unlimited life. Suatu jalan yang panjang bisa juga disebut the unlimited line. The utmost extent, the utmost scope. Dan kita semua sungguh banyak tidak tahu tentang masa yang akan datang itu. Namun kita yakin bahwa Allah menciptakan umat manusia ini untuk selamanya. Dahulu kita berada dalam rahim ibu, masih sangat kecil sekali, tak terlihat oleh mata. Kemudian berjenjang kita menjadi besar. Walaupun dalam alam yang terbatas, bergerak ke kanan mentok, bergerak ke kiri mentok, ke atas mentok pula, ke bawah mentok. Masih ingat, Bu? Enggak. Tapi yakin? Yakin. Setelah itu kita keluar dari bumi, dari rahim ibu ke bumi. Terasa agak luas. Seorang pergi berkilo-kilometer ke barat, ke timur, bergerak. Tapi harap diketahui bahwa bumi ini amat sangat kecil dibanding dengan Bima Sakti di Cakrawala. Bumi dan langit-langit yang dihuni oleh bintang-bintang sangat kecil dibanding dengan ciptaan Allah yang namanya Al-Kursi. Masih ingat, Bu, ayat kursi? Masih. Al-Kursi masih kecil dibanding dengan ciptaan Allah yang namanya Al-Arsh. Arsh. Kalau ini semua demikian kecil, pasti yang menciptakan Maha Besar. Dan karenanya seseorang tidak mungkin diterima sholatnya tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Kita sangat kecil, Allah Maha Besar. Ilmunya Allah sangat luas, ilmu kita terbatas. Namun karena kasih sayang Allah jua, kita diberi perangkat untuk mengetahui sedikit tentang masa depan, sedikit demi sedikit tentang Al-Amatul Aqsa, sedikit demi sedikit tentang the unlimited life, tentang the utmost extent itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Sungguh rahmat Allah luar biasa banyaknya untuk kita. Diberinya kita pertama kali apa? Di antaranya
panca indera. Tak cukup itu, Allah beri kita juga akal. Tidak cukup dengan panca indera dan akal, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar. Dengan tiga ini, insya Allah kita akan memahami masa depan kita. Dan dengan memahami masa depan kita, insya Allah bukan berarti kita bosan hidup, namun justru ingin supaya hidup kita di dunia ini penuh dengan arti. Alhamdulillah, panca indera kita ini terdiri dari misalnya mata, telinga, mulut, hidung, kulit, ya kan? Mengajak kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat banyak, hebat dan mengagumkan. Setiap hari kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkan. Telinga kita mendengarkan keagungan Allah. Mulut kita merasakan nikmatnya rezeki dari Allah. Hidung kita juga mencium hal-hal yang menyenangkan. Dan kulit pula kadang-kadang mengajak kita untuk beriman. Nanti indera kita insya Allah kita latih terus setiap hari. Tetapi jangan kemudian lihat sesuatu cuek saja gitu. Tetapi akal harus digunakan. Bagaimana kita menggunakan akal ketika kita melihat dengan panca indera kita kekuasaan Allah yang demikian hebat itu? Kita harus memahami bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu berpasangan, opposite. Ada yang dingin, ada yang panas. Ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang kecil, ada yang besar. Demikian juga akal kita mendorong kita supaya kita memahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT berjenjang. Paradigma jenjang. Dari kecil menjadi besar, sempit menjadi luas. Demikian juga sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi dan selanjutnya. Demikian pula akal kita mengajak kita mengerti bahwa di sana ada suatu prinsip, yaitu prinsip keadilan yang didambakan oleh setiap makhluk yang namanya manusia. Prinsip-prinsip inilah yang harus kita gunakan di dalam memahami masa depan kita. Adapun wahyu diturunkan oleh Allah SWT untuk membimbing semuanya itu. Membimbing panca indera, membimbing akal untuk mengenal kebesaran-kebesaran Allah, untuk meresapi kebesaran-kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena Allah Maha tahu, kalau hanya sekedar panca indera dan akal, kita ini sungguh tidak bisa memahami masa depan kita, tidak bisa memahami apa yang terjadi setelah mati. Oleh karena itu, Allah SWT di dalam Al-Quran telah memperingatkan kepada kita bahwa ini ada kitab diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saudara-saudaraku, marilah kita sesaat memperhatikan tentang diri kita. Setelah kita lama memperhatikan selain diri kita, termasuk selain diri kita, katanya tadi apa itu, pertandingan bola ya. Pertandingan bola itu diri kita apa selain kita? Selain kita. Baiklah, sejenak kita memperhatikan tentang diri kita, yang kadang-kadang kita lupa ya Bu ya. Mikirin macam-macam, termasuk besar kecilnya onde-onde dengan cermat begitu, sampai menurut humornya sebagian kawan-kawan, orang barat itu kagum dengan orang-orang Indonesia katanya, yang pandai membuat onde-onde. Karena bagaimana? Karena katanya bagaimana itu wijen ditaruh satu persatu katanya. Baiklah, siapa kita? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita masing-masing terdiri dari jasad dan roh. Tadi ada oposit, paradigma oposit. Akal menerima paradigma oposit bahwa ada yang keras, ada yang lembut. Kita, diri kita masing-masing seperti itu pula. Ada yang kasar, ada yang lembut dalam diri kita itu. Yang kasar adalah disebut jasad atau jasmani. Sedangkan yang lembut disebut ruh. Jadi kalau dari dimensi jasadnya, masing-masing kita ini makhluk apa? Makhluk keras. Kalau dari dimensi rohnya, kita ini makhluk apa Bu? Makhluk halus. Ya, cuman jangan salah paham gitu ya. Makhluk yang halus. Untuk memahami hal ini, para ulama dari dahulu ya, belajar terus, seperti Al-Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Qurtubi, dan ulama-ulama yang lain. Apa sih ruh itu katanya? Berdasarkan pendalaman mereka, mereka ingin mengantar kita untuk memahami dengan mudah. Walaupun ruh itu tidak kelihatan dengan mata kasat, tapi dia ada, katanya gitu ya. Ya. Ini bisa diterima ya oleh semua pihak ya, bahwa roh itu ada dalam diri kita, walaupun diri kita masing-masing tidak tahu dengan mata kasat tentang roh yang ada itu. Memang mata manusia ini lemah Bu. Kadang-kadang yang lembut-lembut itu nggak tahu dia. Ya. Yang lembut-lembut nggak tahu. Yaitu, kata mereka, sebentuk zat atau ciptaan Allah, makhluk yang mirip cahaya, didatangkan oleh Allah dari tempat yang tinggi, halus, hidup, dan bergerak, berinteraksi di dalam tubuh atau badan, dan berjalan di dalamnya seperti air di dalam bunga mawar. Di depan saya adik-adik ini menyediakan air dalam gelas untuk memperhatikan bunga mawar. Maaf, kelihatan Bu? Ya, kelihatan Bapak? Bunga mawar. Ini sekedar contoh, nanti kalau di rumah atau di mana, di kebun, kita memperhatikan, oh bunga melati, sama saja bunga melati, dan lain-lain sebagainya. Di
sini kita melihat bunga mawar, tentunya melihat yang kasarnya. Yang kasarnya Bu kita lihat, warnanya merah begini ya. Dengan mata kasat kita bisa melihat bunga mawar. Tetapi di dalamnya sebenarnya kan ada air ya. Ada zat air di dalamnya. Tetapi kita tidak melihat airnya. Terlihat enggak? Tidak. Demikianlah antara jasad dan ruh. Coba kalau airnya itu enggak ada, lama-lama jadi layu. Ya, layu. Bahkan besok atau lusa barangkali kalau tidak ada air yang mengalir di dalam bunga mawar itu, dia akan menjadi kering. Demikianlah ruh berinteraksi di dalam badan manusia seperti air berinteraksi di dalam bunga mawar, seperti zat minyak berinteraksi dalam buah zaitun, seperti api berinteraksi di dalam bara. Ketika interaksi antara kedua belah pihak itu tidak mungkin terjadi lagi, mungkin karena sakit, ya, nggak tahan lagi sudah, ya, badan ini sudah nggak tahan lagi, nggak kuasa untuk berinteraksi dengan roh, maka roh nanti dicabut oleh malaikat atas izin Allah, atas perintah Allah, dan meninggalkan badan itu. Dan itu suatu hal yang pasti. Dalam kajian kita tentang iman, para ulama sering menganalogikan sesuatu untuk memudahkan pemahaman. Kita semua pernah tidur, Bu? Pernah tidur. Bahkan ngimpi lagi ya. Bahkan ngimpi. Ketika seseorang mimpi dan ketika seorang mati, sebenarnya roh itu meninggalkan badan. Dalam dua keadaan itu nanti tidak tertulis barangkali di kertas kita, tapi tolong dicatat Az-Zumar 42. Az-Zumar 42. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa kita memahami tentang masa depan kita itu dengan indera, dengan akal, dan dengan wahyu. Az-Zumar 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mengendalikan ruh. Ketika ruh itu mati, wafat, dan ketika roh itu mengalami suatu situasi yang disebut tidur, maka bagi situasi mati, roh itu ditahan oleh Allah, diambil. Nanti kita akan ceritakan selanjutnya, tidak dikembalikan lagi. Nanti setelah terjadi hari kiamat, pasca kiamat baru dikembalikan lagi, ya, ditahan oleh Allah. Adapun yang tidur, setelah
diambil dalam keadaan tertentu oleh Allah SWT, dimanage, diurus oleh malaikat, dikembalikan lagi ke badan itu ila ajalil musamma, sampai suatu waktu yang ditentukan oleh Allah, karena ada hikmah, ada maksud, supaya yang bersangkutan masih bisa menambah amal. Tidur 8 jam misalnya, atau 6 jam, nanti dihidupkan lagi, begitu berjalan setiap hari sampai Allah mengendaki maut terjadi. Kita di sini sudah bangun, saudara-saudara kita yang di barat sana masih pada ngorok, kan begitu, berputar, supaya kehidupan dunia ini tetap berjalan sampai masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira ini untuk mendekatkan pemahaman saja, orang tidur itu rohnya keluar tapi nggak lepas seluruhnya, seperti cahaya yang sedang meninggalkan lampu senter, ya kan? Ibu tidur, ya ini sekedar untuk ini ya, aku mohon maaf dimatikan sedikit, karena kita kalau mau tidur juga pengennya gelap juga ya kadang-kadang ya. Nah tuh, ada yang meninggalkan senter, ada kan? Cahaya itu pergi, di sanalah roh kita mimpi ya. Dan mimpi itu ada yang indah, kan gitu ya Bu ya, indah sekali, luar biasa. Tiba-tiba dengar suara, barak, terbangunlah yang sedang mimpi itu. Dia menyesal, mimpinya lagi bagus, ini ganggu katanya gitu kan. Ya udah, mau dilanjutkan lagi tidurnya, pengen nyambung katanya, karena kan ceritanya cerita yang indah ya, pengen nyambung dengan cerita yang indah dalam mimpi itu. Ternyata nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena bukan Anda yang memanage waktu tidur Anda itu, bukan Anda sendiri yang ngatur, yang ngatur Allah. Itu. Demikian juga ketika seorang sedang bermimpi yang susah, dan barangkali demikianlah mimpi, dan itu terjadi, demi Allah terjadi. Saudaraku, seorang tidur bisa saja 6 jam, 8 jam, bisa 10 menit. Ketika di kereta api bisa 1/4 jam, bisa setengah jam. Demikian juga bisa 6 bulan. Bagaimana 6 bulan? Ketika seseorang sedang koma. Tapi juga seseorang bisa tidur 309 tahun, seperti apa yang pernah dialami oleh Ashabul Kahfi. Tidur, sekali lagi tidur, bukan mati, tidur selama 309. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa tidur saudaranya mati. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sulit memanage tidur 309 tahun bagi Ashabul Kahfi, sampai ketika bangun tidur pengen membeli makanan karena lapar, maka pergilah, diutuslah ke pasar seseorang membawa uang. Ternyata uangnya udah ganti Bu, gak laku ya. 309 tahun tidur, bukan mati. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah membuat seseorang tidur selama 309 tahun, maka tidak susah bagi Allah untuk membuat seseorang kemudian mati untuk sekian ratus tahun.
seseorang kalau sudah datang ajalnya, dan itu pasti, maka akan terjadi perpisahan antara roh dengan jasad. Terjadi apa yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut atau ghamaratul maut, yang bahasa kita menyebutkan dengan sekarat, ya, sekarat. Disebut juga nazak dalam bahasa Arab. Disebut juga al-ihtidar, dari kalimat hadara, bahwa sudah datang ajal. Maka seseorang yang sudah dekat ajal, dia mengalami apa yang disebut di dalam bahasa Arab al-ihtidar. Di sana diterangkan bahwa setiap insan secara umum, sekali lagi secara umum, bukan secara khusus, karena secara khusus nanti ada dibagi dua insan ini, ada yang mukmin, ada yang kafir. Tetapi secara umum, insan ketika menghadapi sakratul maut, nazak atau ghamaratul maut, dia akan mengalami sakit di seluruh tubuh. Walaupun ya, Bu, kadang-kadang kita memperhatikan orang yang sedang sakratul maut atau nazak atau mau meninggal itu tidak merintih, ya, tidak merintih, diam saja, ya, bisa jadi. Tetapi Ibnul Jauzi mengatakan, kalau kita mempunyai jari-jari 10, yang satu akan dicabut, satu saja akan dicabut, jari telunjuk kita ini, kata Ibnu Zaid, cabut. Sakit enggak? Sakit. Bagaimana kalau yang mau dicabut adalah roh? Seluruh roh jadi satu. Dicabutnya dari arah atas, maksudnya dari arah kepala, sehingga dia meninggalkan jasad itu dimulai dengan kaki, ya, dingin tuh, telapak kaki yang dua, nanti sudah itu ke betis, naik, nanti ke paha, naik lagi, nanti ke perut, naik lagi, nanti ke dada. Dan kalau sudah sampai di antara tulang-tulang akhir di dada ini, ada suatu tulang-tulang di sini, pertemuan antara tulang-tulang dada dan tulang-tulang leher. Di dalam bahasa Arab disebut tarquah, jamaknya taraqi. Allah di dalam surat Al-Qiyamah menyebutkan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu lis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Ketahuilah, kata Allah, idza balagatit taraqiyah, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, wa qila man raq, ditantang oleh Allah, siapakah yang pandai mengobati dia, kata Allah. Seolah-olah ditantang oleh Allah, hadirkan tuh dokter-dokter, sembuhkan dia. Sudah sampai di tenggorokan, Bu. Seperti Firaun, ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, baru dia tobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum sampai di situ, kalau misalnya tadi sampai di perut, benar Allah mengendaki,
turun lagi dan sembuh dan bertobat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, Bu. Apalagi kalau sekarang ya masih sehat ya, Bu ya. Nah, jadi tobat. Nah, nanti ya akan ada yang menerangkan insya Allah suatu hari. Jadi sakit. Kemudian karena ini umum terjadi terhadap panutan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pra sakaratul mautnya, beliau sakit panas, Bu. Sakit panas. Mengapa Rasulullah SAW seorang yang paling mulia di antara seluruh manusia juga mengalami sakratul maut yang demikian panas bagi seluruh badannya? Karena Allah ingin mencontohkan kepada umat manusia, lihatlah Rasulullah yang paling mulia dijamin masuk surga, ya. Tapi juga sakit keras juga, beliau adalah manusia. Dan ini adalah terjemah daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an ar-rusul wal anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para rasul dan para nabi. Diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat berada di rumah Aisyah, ibu kita Aisyah. Dan kemudian beliau dikuburkan di rumah itu pula. Di mana? Kalau ibu-ibu yang atau bapak yang pergi haji kan ada itu ya, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di situlah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir di mana peristiwa beliau meninggal dunia. Di situ. Dan kemudian dikuburkan di situ dulu. Diceritakan dalam salah satu hadis yang sahih, wa kana baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqbatun aw ulbatun mimma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bejana dari kulit, di dalamnya itu ada air. Ketika beliau merasakan badan beliau demikian panas, beliau meminta supaya didekatkan, dan beliau memasukkan tangannya ke dalam air itu. Fayumsihu bihima wajhahu, kemudian beliau membasuh mukanya yang mulia. Karena saking panasnya, beliau masukkan tangannya yang mulia ke dalam air, kemudian diusaplah mukanya. Seraya mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, kata Rasulullah, sesungguhnya maut didahului dengan sekarat. Thumma faqulal maradu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fasara la yatakallam. Maka semakin sakit menjadi terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak mengucapkan apapun, terdiam. Wa innama yaktafi bil isyarah. Kadang-kadang beliau kalau menginginkan sesuatu dengan berisyarat. Thumma bada'atil lahdatil akhirah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Fa bainama kana ra'suhu sallallahu alaihi wasallam fi hijri Aisyah, ketika kepala beliau yang mulia berada di pangkuan Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, idakhala Ali Abdurrahman bin Abi Bakar wa fi yadihi siwakun. Masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah ibu kita, di tangan Abdurrahman bin Bakar tergenggam siwak. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar
saudaranya Aisyah binti Abi Bakar. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, datang, masuk, di tangannya tergenggam siwak. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah siwak itu. Fa'alimat Aisyatu annahu yuridu siwak, maka Aisyah ibu kita radhiyallahu anha mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki siwak itu. Fatanawalathu walayyanathu fastaqbih, maka kemudian Aisyah mengambil siwak itu dan kemudian walayyanathu, dikunyah-kunyah supaya lembut. Ya, siwak kan keras ya Bu ya, dikunyah-kunyah ujungnya sampai lembut. Kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk bersiwak. Wa indama faragha minhu, ketika beliau merasa sudah cukup, rafa'a yadahu, beliau mengangkat tangannya, wa asbu'ahu, demikian juga jari-jarinya, untuk berdoa. Wa sahasa bi basarihi nahwas saqfi, dan dia memandang ke arah atap. Wa taharrakat syafatah, bergerak kedua bibir beliau yang mulia. Fa asghat ilaihi Aisyatu wa huwa yaqul, maka kemudian ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan telinganya supaya beliau bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa huwa yaqul, beliau mengucapkan, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, jadikan aku bersama sahabat-sahabat yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyina, para nabi-nabi, wasiddiqina, dan para orang-orang yang mengerti, ulama-ulama yang membenarkan agama ini, wasyuhada'i, dan para syuhada yang mati di medan perang, wassalihina, dan orang-orang yang saleh. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, ampunkan aku dan berilah rahmat kepadaku, kasihlah aku ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukan aku dengan sahabat-sahabat di surga yang tinggi. Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, temukan aku dengan sahabat-sahabat di surga yang tinggi. Saudara-saudaraku, seorang nabi, seorang rasul, di dalam akhir hayatnya, di samping di dalam kehidupannya telah menjadi contoh bagi umatnya, ketika meninggal pun menjadi contoh bagi umat semuanya. Berdoa untuk supaya berada di surga. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkan keberuntungan seperti yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan apa yang dinamakan husnul khatimah. Jadi secara umum, seseorang yang menghadapi sakratul maut merasakan sakit. Kemudian secara umum, orang yang pra sakratul maut, dia melihat sesuatu makhluk yang datang, di mana makhluk itu selama ini ia tidak pernah melihatnya. Nanti diceritakan bahwa yang datang adalah para malaikat. Dan ketika itu
mata seorang yang sedang akan diambil oleh Allah SWT, melihat malaikat itu datang, sehingga dia agak kaget. Ada sesuatu makhluk yang datang di luar rumpun manusia maupun jin dalam jumlah yang cukup, karena mereka berombongan tuh. Kalau rohnya ini adalah roh yang baik, maka yang datang para malaikat yang akan mengelola rohnya dengan baik pula. Tetapi kalau roh ini roh yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, maka para malaikat akan mengelola roh itu dengan sesuatu yang tidak baik pula. Roh urusan para malaikat. Dan kalau sudah ditarik roh dari jasad, maka jasad urusan manusia. Jadi bagi tugas. Datang para malaikat, tentunya ada yang di situ memimpin adalah malakul maut, malaikat yang menangani malakul maut, dan yang hadir juga adalah kawan-kawannya yang membantu, terdiri dari para malaikat pun. Dalam proses pra-sakratul maut, di antara yang dirasakan oleh umat manusia secara umum adalah ini masih sakit keras itu, dan sudah ada tanda-tanda dia merasa akan meninggalkan dunia yang fana ini. Di situ dia masih ragu terhadap masa depannya sendiri. Sebelum diberi kabar gembira bagi roh yang baik, sebelum diberi juga kabar duka bagi roh yang tidak, dia ragu. Al-Muzani, sahabat Imam Asy-Syafi'i, berkata ketika Imam Syafi'i mau meninggal dunia. Tahu ya Bu, masih ingat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i salah seorang ulama yang besar, di mana beliau sudah hafal Al-Quran ketika dia masih kecil, umur 11 tahun. Kemudian dia menimba ilmu dan mendakwahkan ilmu itu melalang buana di Irak, berpindah-pindah dari negara ke negara yang lain, sampailah di Mesir mendakwahkan Islam. Diceritakan ketika beliau pra-sakratul maut, sahabatnya yang namanya Al-Muzani, sahabat Al-Imam Syafi'i, berkata, saya masuk ke kamar Imam Syafi'i ketika beliau sakit keras yang menjadi sebab kematiannya. Wahai Abu Abdullah, bagaimana keadaanmu sekarang? Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil berkata, rasanya aku segera pergi dari dunia ini. Aku harus tinggalkan saudara-saudaraku. Aku harus jumpai kesalahan-kesalahanku. Dan kepada Allah aku harus kembali. Aku tidak tahu dengan pasti apakah rohku akan ke surga sehingga aku sampaikan ucapan selamat kepadanya, ataukah ia akan ke neraka sehingga aku sampaikan ucapan duka kepadanya. Kemudian beliau nangis. Imam Syafi'i pra-sakratul maut menyatakan seperti itu, Bu. Luar biasa. Pertanyaannya, apalagi kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan Allah itu maha adil, dan paradigma keadilan pasti ditegakkannya. Terbagilah orang yang sakratul maut itu menjadi dua yang berbeda, yaitu sakratul mautnya orang-orang yang beriman dan sakratul mautnya orang-orang yang tidak beriman.
Yang mukmin ketika malakul maut datang dibantu dengan malaikat-malaikat yang lain, maka mereka memberikan kabar yang baik kepada roh yang mukmin. Diberi kabar gembira oleh malaikat, dihibur sebelum meninggal, dihibur. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 30-32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tashtahi anfusukum nuzulan min walakum fiha ma tad'un walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu hiburannya, Bu. Orang-orang yang beriman, alladzina qalu rabbuna Allah, yang mereka menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian di dalam kehidupannya di dunia ini istiqamah, berpegang teguh dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, ketika sakratul maut malaikat pada turun menghibur. Demikian para ahli tafsir menafsirkan ayat itu. Hiburannya Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu, kami, kata para malaikat, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, sahabat, pendamping kalian atau kamu ketika engkau berada di dunia, wa fil akhirah, dan ketika atau kala Anda nanti di akhirat. Di dalam hal ini, mula akhirat adalah kemana? Mula daripada kehidupan akhirat adalah sakratul maut, yang kemudian nanti menjadi maut. Mula daripada hari akhir. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha, dan bagi kalian, kata mereka, jadi menyenangkan orang yang sedang sakratul maut bagi mukmin khususnya, bahwa dijanjikan nanti di surga, ada surga, walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, nanti kamu akan mendapatkan apa saja engkau kendaki di dalam surga. Nuzulan min ghafurir rahim, semuanya itu diturunkan sebagai rahmat. Masih ingat rahmat yang 99 tadi yang disebutkan oleh Ustaz Muzari? Ya, kan ada satu diturunkan untuk di dunia ya, sudah dibagi-bagi oleh binatang, manusia, jin dan sebagainya. Nanti yang 99 pasca hari kiamat, dan diantaranya dibagikan nanti di surga. Kalau yang 1% saja sudah begitu ya Bu ya, bagaimana yang 99%? Nah, ini kabar gembira dari para malaikat ketika ruh yang dicabut itu adalah ruhnya orang mukmin. Masih ya? Jam berapa? 11 ya? Yes, sir. Kemudian ditariklah roh yang mukmin itu dengan lembut dan mudah. Nanti diceritakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib. Ya, hadisnya panjang sekali, nanti satu saat perlu kita terjemahkan tersendiri di luar di luar paper yang ada ini. Bagaimana maksudnya roh itu ditarik dengan mudah dan lembut? Ya.
Jadi malakul maut menarik roh itu dengan santun dan diizinkan oleh Allah SWT keluarnya roh dari jasad itu dengan mudah, seperti mudahnya air keluar dari botol. Sebagian mengatakan seperti mudahnya rambut ditarik dari tepung. Jadi set gitu, mudah. Dan kemudian diikuti dengan kedua matanya karena berpisahan. Jasad yang terakhir kalinya setelah berinteraksi dengan roh sekian puluh tahun, ya, sekian puluh tahun bervariasi ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun berinteraksi antara roh dengan jasad. Ketika sakratul maut dan kemudian ditarik oleh malaikat, bagi yang mukmin dia melihat roh itu pergi sebagai suatu perpisahan dengan yang terakhir di dunia ini, terbelalah matanya. Oleh karena itu kemudian disunahkan kita untuk kemudian menutup kedua mata yang melihat roh sedang pergi itu. Dengan itu mudah-mudahan husnul khatimah. Kemudian di dalam hadis Al-Barra bin Azib diceritakan bahwa para malaikat itu membawa di bagi yang mukmin selimut dari surga, wewangian dari surga, diangkat dan tidak dilepaskan, dibawa ke atas. Mungkin bertanya kita, kok kita ini di rumah yang melihat orang yang sedang meninggal, kok nggak melihat semua itu terjadi? Kalau ada seorang yang bermimpi kemudian dia terbang ke atas, apa kita melihat terbangnya dia ke atas? Sedangkan badannya berada di dalam dipan yang ukurannya cuma 3 meter kali 4 meter, atau bahkan lebih kecil dari itu, 2 meter kali 3 meter, ya enggak? Tidak kita lihat semua, karena yang lebih dominan pada waktu itu adalah roh wangi, diangkat ke atas sehingga para malaikat penjaga langit masing-masing mendaki supaya roh ini diangkat ke atas lewat dekat mereka. Lewat dekat mereka. Dibukalah langit yang pertama. Demikian terus sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan kemudian malaikat melaporkan kepada Allah SWT tentang ruh yang indah, yang bagus ini. Allah memberitakan, itu kita bahati fi aliyin, daftarkan ruh yang mukmin ini di aliyin. Jadi sudah didaftarkan insyaallah menjadi ahli surga. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk membawanya turun ke bumi, ke alam kubur yang tidak bisa terlihat dengan mata kasat kita, sehingga kubur itu yang kelihatannya sempit oleh mata kasat kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelihatan gelap dibuat terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian seolah-olah dia berada di suatu tempat yang ada terasnya, kemudian bisa melihat surga, sampai-sampai angin surga dan wewangian surga pun dinikmatinya di dalam alam kubur ini, yang disebut dengan alam barzakh. Ya, untuk pendekatan seperti orang mimpi.
ya, mengalami sesuatu yang indah, melihat yang indah, bahkan merasakan yang sangat indah, padahal badannya berada di dalam dipan, terlentang di dalam dipan. Setelah itu kadang-kadang dilihatkan pula gambaran tentang neraka. Untuk apa? Untuk perbandingan. Kalau dahulunya engkau di dunia tidak beramal saleh dan naudzubillah menjadi orang kafir atau orang yang bermaksiat banyak sekali, yang kemudian Anda mati tidak sempat bertobat, lihatlah itu tempatnya orang-orang yang seperti itu, sehingga dia makin gembira. Di hadis yang lain, rohnya nempel di dalam burung, berterbangan di surga, bertengger di pohon-pohon di dalam surga. Dua hadisnya sahih, tidak bertentangan. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bisa saja pada waktu tertentu dia berada di alam kubur, dan pada waktu yang lain dia melesat ke atas dengan izin Allah SWT, dan kemudian menempel di dalam badan burung dan bertengger di dalam surga, bertengger di dalam pepohonan di surga. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau roh ini rohnya orang kafir, pada awalnya sudah diberi kabar, naudzubillah min dzalik, ancaman oleh para malaikat. Di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Nah, tertulis ya di sini, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalaulah engkau lihat wahai Muhammad, bagaimana seorang kafir, musyrik, naudzubillah min dzalik, atau munafik, naudzubillah min dzalik, menghadapi sakratul maut. Ketika para malaikat, nah ini malaikatnya sudah lain lagi, malaikatul adab, jadi keras, dan kemudian marah, dalam keadaan marah, bahkan memukul rohnya orang yang kafir itu. Sampai-sampai memang terjadi bahwa kadang-kadang orang kafir, naudzubillah min dzalik, kalau mau meninggal dunia itu ragu karena takut, pengennya masih tetap di dunia terus. Tetapi kalau ajal sudah tiba, ketentuan Allah SWT sudah datang, tidak bisa ditolak lagi, dan kemudian ia dipukul, seolah-olah terasanya rohnya itu berpegangan dengan jasad itu, ya, berpegangan dengan tulang-tulangnya, urat-uratnya, daging-dagingnya, saking tidak mau keluar dari badan, enggan keluar dari badan. Akhriju anfusakum, tidak bisa, tidak, kau harus keluar dari badan itu. Hari ini al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kata malaikat engkau mendapatkan balasan yang sangat berat dari Allah SWT, kata para malaikat. Dalam salah satu hadis yang sahih digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk pendekatan kita, ya, untuk pendekatan kita bagaimana menggambarkannya itu. Ketika ditarik roh dengan kasar dan dipersulit, ya, sebagai satu siksaan, naudzubillah min dzalik. Walaupun secara mata kasat kita tidak melihat terjadi pada jasad itu, tapi rohnya merasakan seperti itu. Diceritakan oleh Rasulullah SAW untuk suatu pendekatan, ya, seperti masih ingat Bu, kawat berduri? Kawat berduri itu dulu, ya, apa yang kita sering lihat kalau ada penjara di atas itu ada kawat berduri, kan gitu ya. Kawat berduri. Kalau kawat berduri itu dibungkus dengan karung goni. Masih ingat? Terbayang karung goni
dibungkuskan ke dalam kawat berduri, bos gitu. Nah, kemudian yang satu pegang keras karung goninya, yang satu memegang kawat berdurinya. Terjadilah tarik menarik. Bisa dibayangkan betapa itu kalau terjadi di dalam badan seseorang. Na'udzubillah min. Jadi ditarik rohnya dengan kasar dan dipersulit, maka terjadilah sesuatu yang disebut na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah, lawan daripada husnul khatimah. Dan dia melihat roh ketika pergi karena suatu perpisahan. Nah, kemudian roh itu diterima oleh malakul maut, dan kawan-kawannya para malaikat membawakan selimut yang serba panas dan baunya busuk. Na'udzubillah. Diangkatlah ke langit yang pertama. Para malaikat enggan, jangan roh ini lewat ke kami, karena baunya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kemudian Allah tidak mengizinkan roh ini naik di langit yang pertama, apalagi yang kedua, apalagi yang ketiga, dan seterusnya sampai ke-7. Tidak diizinkan mendapat akses ke langit-langit yang kedua sampai ke-7. Dan kemudian Allah perintahkan kepada malaikat supaya roh itu dicampakkan dari atas, seolah-olah dia melayang-layang, dilemparkan dari atas langit ke bumi, dihempaskan. Dan kemudian Allah perintahkan supaya dia didaftarkan di Sijjin. Sijjin menurut para ulama adalah inti bumi. Ibu masih melihat kemarin ada lava keluar. Lava itu kan keluar dari mana? Dari perut bumi. Nah, inti bumi tentunya lebih panas daripada lava. Kemudian Allah perintahkan supaya dia dibawa ke alam kubur, seolah-olah dia merasakan bahwa kubur yang sempit itu makin sempit dan kubur yang gelap itu semakin gelap. Sehingga saking sempitnya, kata Rasulullah SAW, bumi antara kubur yang sebelah kanan dan kubur yang sebelah kiri, sisi kanan, sisi kirinya sedikit demi sedikit menyempit, dan kemudian menghimpit dia, seolah-olah tulang rusuk yang kanan bertemu dengan tulang rusuk yang kirinya. Tentunya di alam roh. Sekali lagi, tentunya di alam roh. Nah, bagaimana kalau seorang mimpi jelek kan pengen bangun, dan kemudian dia bisa bangun kadang-kadang, ya kan? Tapi kalau ini bagaimana mau bangunnya? Bukan tidur, sudah mati, dihimpit oleh bulan, kata Rasulullah SAW. Setelah itu disediakan tempat baginya, seolah-olah dia di dalam kubur itu seluruhnya serba panas, pakaiannya panas, peralatannya panas, dan dia ditunjukkan lorong atau akses ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia ditunjukkan oleh Allah, inilah tempat kamu nanti pasca hari kiamat. Demikianlah yang terjadi kepada Fir'aun. Walaupun jasadnya sekarang berada di museum di Kairo, ya, mungkin saja museum itu ber-AC, ya. Jadi sedikit saya belok supaya Anda terbayang tuh, ya, bagaimana jasad Fir'aun itu ada di Mesir.
di Kairo diselamatkan oleh Allah untuk menjadi peringatan bagi semua umat manusia. Ketika dia tenggelam, sakratul maut, dia bertobat. Sudah sampai di kerongkongan, dia baru bertobat. Pengen kembali hidup dan beramal saleh. Dan Allah tidak menerima tobat Firaun. Tenggelamlah dia. Namun singkatnya Allah selamatkan jasadnya, kata Allah. Aku selamatkan jasadmu, hai Firaun, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang kemudian setelah kamu. Kemudian dipelihara. Singkatnya sekarang ada di museum di Mesir, di Kairo. Siapa yang punya kemampuan silahkan datang ke sana dan bertanya, mana itu Firaun yang tenggelam, itu akan ditunjukkan. Ya, suasananya udah hitam gitu. Ya. Saya pernah lihat sekali gitu ya. Tetapi rohnya, kata Allah dalam Al-Quran, setiap pagi dan petang ditunjukkan neraka. Ini loh tempat kamu nanti di neraka. Dilihatkan terus. Jadi takut sebelum mengalami. Itu namanya siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Dibukakan akses ke neraka dan dilihatkan neraka. Di saat yang sama, untuk menambah pedihnya siksaan kubur, dia ditunjukkan sekali-sekali surga. Kalau kamu dulu berbuat saleh, itu loh tempatmu seperti itu. Tetapi karena engkau tidak berbuat saleh, ya sekarang itulah tempat kamu. Untuk menambah siksa kubur. Demi Allah, siksa kubur itu terjadi. Demi Allah, siksa kubur itu terjadi. Demi Allah, siksa kubur itu terjadi. Jadi ketika umat manusia terbagi menjadi dua golongan, mukmin dan kemudian kafir, ya tentunya kemudian ada pertanyaan, bagaimana ke orang muslim tapi dia maksiat, kan gitu ya, dia muslim tapi bermaksiat. Nah jawabannya, seberapa sih maksiatnya itu, gitu kan? Seberapa sih maksiatnya itu, kan bervariatif ya. Ya, ada yang maksiatnya itu kecil, ada yang sedang, ada yang gede, ada yang bertobat, ada yang kemudian didoakan oleh anaknya yang soleh supaya dia diberi rahmat di alam kubur, yang engkong didoakan oleh cucunya. Bervariatif. Jadi bisa terjadi ya, siksa kubur itu tidak lama bagi orang yang bermaksiat sepanjang maksiat, ukuran maksiatnya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, mengatakan manusia ini karena rahmat Allah SWT dari masa ke masa sebenarnya itu sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di dunia diberi cobaan, itu sudah kafarah, mengurangi dosa. Ya. Jalan keinjek duri, maka keinjek duri mengurangi dosa. Sudah begitu. Masih hidup padahal. Allah itu Maha Karim, Maha Pemurah. Bermacam-macam cobaan untuk mengurangi dosa, dikurangi, di samping meningkatkan amal. Kalau sudah ketika mau datang kemudian masih belum bersih, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kemudian dimandikan. Ya Bu ya, kan dimandikan kalau muslim. Maka mandi itu, kata Ibnu Taimiyah, membersihkan dosanya dia. Kafarah katanya. Sudah dimandikan di mana? Dikafani kan? Maka kafan yang dibalutkan itu pun kafarah bagi dia. Sudah itu di mana diapakan? Salatkan. Maka salat itu pun kafarah bagi dia. Demikian rahmat Allah kepada seorang muslim walaupun dia mempunyai dosa. Dari waktu ke waktu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bersih nanti. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan seseorang masuk dalam surganya Allah sedangkan dia masih ada membawa dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dibersihkan dulu.
Bisa jadi pembersihan itu tadi di dunia, ya, bisa jadi di alam kubur, bisa jadi di alam pasca kiamat, di padang mahsyar, ya kan? Terus ada periode-periode sampai bisa jadi terus sampai ke as-sirat, yaitu ketika seseorang akan menyeberang, ya, menyeberangi neraka ya. Jisr ya, atau sirat itu menyeberangi neraka. Itu semua ya penghabusan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti husnul khatimah ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bapak ya husnul khatimah. Tetapi sekali lagi kita ingin mencermati bahwa surga itu indah dan suci, dan seseorang tidak boleh memasukinya sebelum disucikan. Namun penyucian diri itu jangan sampai nanti di dalam neraka. Sebab kalau yang tadi semua itu belum beres juga, masih belum bersih, terakhir nanti dicucinya di dalam neraka. Baru diangkat dari neraka, baru diizinkan masuk surga. Tapi naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah tanpa harus melalui proses-proses yang mengerikan itu. Ada husnul khotimah, kemudian ada juga su'ul khotimah. Ada sebab-sebabnya dan ada ciri-ciri atau tanda yang dikumpulkan oleh para ulama. Sebab-sebab mati dalam keadaan husnul khatimah adalah yang pertama, akidah yang benar. Iman yang benar. Ini harus dipelajari dan ditanyakan kepada para ulama, para ustaz-ustaz. Ya, beriman secara benar, berakidah secara benar. Taat dan takwa. Ya. Bukan hanya berkeyakinan, akan tetapi keyakinan itu diaplikasikan dengan perbuatan, ya, taat dan takwa. Kemudian taubat atau tobat bahasa kita terus menerus. Siapapun kita, bukankah Rasulullah SAW bertobat sehari 100 kali atau lebih? Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Muzayyid. Jadi tobat itu kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun, apakah kita ini disebut sebagai seorang ustadz atau kadang-kadang disebut kiai atau disebut apapun, tetap harus tobat itu harus ada, karena manusia itu semakin banyak tobat semakin bersih, kan bagus. Jadi tobat terus. Kemudian menutup dosa dengan amal saleh. Rasulullah mengatakan dalam salah satu wasiatnya, kalau engkau berbuat salah langsung ditutup dengan berbuat yang baik. Tamhuha, supaya menghapus. Jadi titipens yang salah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang soleh itu akan menghapus amal-amal yang tidak baik. Jadi terpleset ya Bu ya, Bapak ya, kadang-kadang ya terpleset. Terpleset itu kan misalnya kadang-kadang dengan ucapan, ya kan? Misalnya sehari-hari kita di rumah, nggak tahu bagaimana, kita bergerak tiba-tiba menyenggol gelas, piring jatuh, piang, ya. Mestinya kan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ini namanya juga terpleset. Wah, kurang ajar. Itu kan terplesetnya lisan ya. Ya, nah, itu astagfirullahaladzim. Misalnya gitu ya, dihapus. Yani, kurang ajar. Nah, dihapus dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallahladzi. Subhanallahladzi. Dan selanjutnya. Jadi yang nggak bagus ditutup dengan yang bagus. Menutup dosa dengan amal saleh. Kemudian doa terus menerus supaya mati dalam keadaan beriman.
Memang doa ini penting, Bu. Karena kita ini semuanya lemah. Manusia dhaif, lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita harus bertarung dengan musuh, yaitu iblis dan pasukan-pasukannya. Naudzubillah. Sehingga kita kadang-kadang mungkin pada saat-saat tertentu tidak merasa punya suatu kemampuan untuk mempertahankan diri ya. Jadi yang paling bagus adalah kemudian dengan doa. Oleh karena itulah kenapa di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca, dan salat itu tidak sah kalau seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu. Mengapa kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jadi iyyaka na'budu adalah upaya kita. Wahai Allah, hanya Engkau aku mengabdi. Seluruh jenis pengabdian, seluruh macam pengabdian, seolah-olah aku bernafas ini pun sebagai ibadah bagimu, wahai Allah. Bernafas adalah pengabdian kepada Allah SWT. Namun demikian, bisa jadi aku tidak kuat. Wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, dalam pengabdian itu pun aku memohon tolong ya Allah supaya aku ada kuat di dalam pengabdian itu. Itu kita ulang, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian menjaga diri dari keburukan lahir dan batin. Menjaga diri dari keburukan lahir dan batin. Memang demikianlah kehidupan manusia itu, membina dan mempertahankan, membangun dan mempertahankan. Ketika mempertahankan berarti kita harus menjaga diri. Apalagi pada akhir-akhir ini kan macam-macam ya, Bu. Mudah sekali kita ini diserang ya. Jangan jauh-jauh di rumah kita televisi. Itu sudah menjadi sarana untuk menghantam iman kita ya. Ya. Kecuali kalau kita insya Allah kuat, mana yang bagus ya, warta berita dan sebagainya itu boleh-boleh saja untuk menambah wawasan ya, Bu ya. Tapi kan nggak seluruhnya warta berita, ada yang lain gitu. Apa itu yang lainnya? Ya itu sampai di mana kita sanggup mematikannya gitu. Kalau lagi yang seperti itu gitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tidak kalah pentingnya pula selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi bagaimanapun kita berbaik sangka bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam mendapat ujian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendapatkan nikmat rezeki kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh ajaib keadaan orang yang beriman, seluruh kondisinya selalu baik saja, dan yang sebagian itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. In asabahu sarra'un syakar fa huwa khairun lahu. Ketika dia mendapat nikmat, rezeki, kemudahan, ya, rahmat, barakah, ya, lulus, berhasil dan seterusnya, syakara, dia bersyukur kepada Allah SWT. Fa huwa khairun lahu, maka syukur itu baik bagi dia. Wa in asabahu dharra'un sabara fa huwa khairun lah. Ketika sedang mendapat ujian, sabar, dia sabar, maka sabar itu baik bagi dia. Maka memang kamarnya cuma dua itu ya, kamar yang namanya syukur sama kamar yang namanya sabar. Masuk sini bagus, masuk sini bagus pula. Pada suatu saat harus syukur, pada suatu saat harus sabar. Demikian terus sampai nanti. Ya, itulah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda mati husnul khatimah secara singkat kita baca saja karena waktu sudah tinggal 10 menit. Satu, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda. Mudah-mudahan sekian banyak tanda-tanda ini nanti terjadi pada diri kita ya, Bu ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Membaca syahadat ketika nazak, keluar peluh di dahi,
mati pada malam hari Jumat, atau menurut ulama malam Jumat dan hari Jumat. Mati malam Jumat atau mati di hari Jumatnya. Mati di medan perang dalam membela agama Allah SWT. 5 orang yang mati akibat luka perang di jalan Allah, mati karena taun, ya, suatu jenis penyakit, ya, lepra kalau nggak salah. Mati karena sakit perut, mati tenggelam, atau mati tertimbun reruntuhan bangunan. Kita kemudian ke 9. Sorry. Yang 9 mati tenggelam, ya. Mati tenggelam. Coba. Mati dalam keadaan hamil. Mati dalam keadaan hamil. Mati terbakar. Mati dalam keadaan nifas, yaitu orang yang melahirkan, ya kan, dalam keadaan nifas, kemudian mungkin darahnya terus mengalir, ya, mengalir terus, dan sampai tidak tertolong, ya, dengan kehendak Allah SWT, dia kemudian lemas dan sebagainya, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bernifas, ya. Mati karena TBC, mati karena mempertahankan harta. Jadi syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga minimalnya 5 hal. Islam diturunkan untuk menjaga dalam masyarakat umat manusia itu 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Nggak ada ditulis di sini, tapi saya sedikit singgung saja. Karena ini ada yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, ya, 5 perkara besar yang harus dilaksanakan, karena kemudian diturunkanlah Islam itu karena 5 hal ini. Pertama, masalah agama, akidah, iman. Yang kedua adalah an-nafs, jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara harta. Yang kelima, memelihara keturunan. Jadi kalau seseorang berjuang mempertahankan 5 hal ini karena Allah SWT, pantas kalau dia kemudian mati dalam keadaan baik, kemudian apa yang disebut dengan husnul khatimah. Di sini disebutkan mati karena mempertahankan harta. Mati karena membela diri. Mengapa membela diri? Karena itu dia mempertahankan dirinya, nafs, jadi jiwa tadi. Agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Kemudian mati dalam keadaan siap berperang di jalan Allah, mati karena sedang menjalankan amal saleh, ya, dalam keadaan menjalankan amal saleh. Kita masuk yang su'ul khatimah. Orang yang mendapatkan su'ul khatimah itu sebagai lawan daripada husnul khatimah, yang pertama kali adalah karena akidah yang rusak. Jadi masalah akidah ini masalah yang penting sekali, maka oleh karena itu para ulama menempatkannya di tempat yang pertama. Kemudian terus menerus di dalam maksiat. Jadi walaupun dia muslim, ya, akan tetapi di dalam perjalanan hidupnya melaksanakan maksiat dan nggak berhenti-berhenti, ya, menghabiskan waktu, ya, dan kemudian tidak menghiasi waktu-waktu itu untuk berbakti kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Istiqomah ini maknanya, Bu, adalah ketika kita sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, adalah suatu tekad, ya, ibaratnya suatu seseorang memproklamirkan diri, ya,
memproklamirkan diri. Dan tekad itu, ya, tekad itu pernyataan daripada diri, pernyataan secara lisan, pernyataan secara raga, seluruhnya menjadi satu. Ya, inilah yang kemudian harus dipertahankan. Ya. Sebab apa? Kalau tidak dipertahankan, maka dia namanya tidak istiqomah. Ada godaan ini, kemudian mulai naudzubillah min dzalik tergiur dan sebagainya, meninggalkan iman, naudzubillah min dzalik. Maka harus ada istiqomah, ketegasan. Nah, caranya untuk istiqomah adalah kita tetap ibadah, ya, insyaallah yang rutin. Dalam bahasa Arab disebut mudawamah. Jangan kata orang Jawa kolo-kolo, maaf ya, bahasa Jawa kolo-kolo, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang taat, kadang-kadang naudzubillah tidak. Jadi harus ada mudawamah, gitu. Ada kontinuitas, ya, ada mut-mutan. Kata beliau ini taatnya mut-mutan. Kalau mut taat, kalau nggak mut nggak taat. Naudzubillah tadi, ya. Nah, itu tidak istiqomah. Tanda-tanda su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, ya, menolak secara terang-terangan bersyahadatain, menolak secara terang-terangan bersyahadatain. Satu contoh terjadi pada paman Nabi Muhammad SAW sendiri, Abu Talib. Padahal Abu Talib sangat sayang pada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Tetapi ketika dia diminta pada akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat syahadat, di sebelahnya ada Abu Jahal kalau nggak salah, mempengaruhi Abu Talib supaya tidak mau mengucapkan syahadat. Kemudian karena kesombongannya, walaupun dia, ya, mengerti bahwa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu benar, supaya dia tidak dikatakan orang yang lemah, dia tetap menolak untuk mengucapkan syahadat. Maka sampai akhir hayatnya Abu Talib, dan dia adalah paman daripada Rasulullah SAW sendiri, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Menolak secara terang-terangan bersyahadat ini. Yang kedua, mengucapkan ucapan-ucapan yang menjadi kebiasaannya dalam berbuat maksiat sehari-hari. Jadi pada akhir hayatnya itu mengucapkan sesuatu perbuatan yang dia senangi sewaktu dia masih hidup di dunia, di mana perbuatan itu terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang ditulis oleh salah seorang ulama, bahwa ada seseorang pemuda, katanya, semasa hidupnya sangat senang sekali dengan musik, dengan nyanyi-nyanyian, ya, dengan lagu-lagu. Ketika dia akan meninggal dunia, katanya ditalqin, ya, dituntun supaya membaca la ilaha illallah, dituntun, ya, dia nggak mengucapkan la ilaha illallah. Dia malah, katanya ini, kata ulama itu dalam buku itu, dia malah mengucapkan terus meninggal. Jadi mengucapkan ucapan yang menjadi kebiasaannya dalam berbuat maksiat. Dalam hal ini lagu tadi, meninggal dalam keadaan seperti itu. Salah seorang ulama juga menuliskan dalam bukunya yang pernah saya baca, bagaimana orang mendapatkan su'ul khatimah dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menjadi kebiasaannya dalam berbuat maksiat. Yaitu ketika dituntun supaya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang diucapkan, kata ulama itu dalam buku itu, dia mengucapkan begini, sekak setir.
Apa coba? Jatuh. Serak. Terus meninggal. Ya. Jadi ini terjadi. Bahkan di Saudi Arabia pernah diceritakan ada seorang pemuda ketika itu ngebut, karena di sana itu tolnya tol yang panjang lebar gitu. Jadi kalau bawa mobil itu bisa jadi di atas 150, 170 kilometer per jam. Dan sambil nyetir itu, katanya sambil nyetir mobil itu, ya, dia kencengin gasnya, dia setel itu nyanyian, itu rock. Dan terjadilah apa yang terjadi, dia tubrukan, risak luar biasa. Dan ketika ditolong oleh polisi, katanya polisi itu mengatakan, saya melihat jenazahnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan menakutkan. Dan saya kemudian mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kasetnya itu membunyikan atau masih berjalan, ya, masih terdengar, itu kaset rock. Kalau tadi ucapan, kalau ini pendengaran. Pendengaran yang terakhir baginya adalah musik rock. Ini mohon kita perhatikan bersama-sama, jangan sampai pendengaran kita yang terakhir di dunia ini hal-hal seperti itu. Demikian juga jangan sampai kemudian kita mengucapkan sekat. Ya, yang ketiga, memukul-mukul diri sendiri karena penyesalan yang amat dalam. Jadi menyesal yang luar biasa. Ya, menyesal yang luar biasa. Sudah waktu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sementara kita skorsif ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi berkenan, yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya sendiri, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf atas segala sesuatunya. Semoga kita semua bisa mendapat hidayah dan taufik dari Allah SWT dari masa ke masa, dan insya Allah kita lagi. Film ini mungkin sebagai nasihat terakhir bagi Anda untuk mengingatkan kematian dan mengajak Anda memikirkan hari akhirat. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia untuk tujuan tertentu. Juga ada tujuan di balik keberadaan diri Anda serta manusia yang lain. Allah menyatakan tujuan ini dalam Al-Quran, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Manusia akan meninggalkan segala hal yang ia miliki di dunia, termasuk tubuhnya sendiri, untuk kemudian menuju akhirat. Tubuh itu dikuburkan di dalam tanah, di mana ia akan membusuk. Rumah atau mobil yang ia gandrungi dengan sangat bernafsu juga akan sirna. Sebaliknya,